Pemirsa, korban penembakan gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan saat ini masih belum pulih. Hingga hari ke-12, kondisi mata korban masih berwarna merah. Sejumlah korban luka dalam tragedi Kanjuruhan masih belum pulih. Salah satunya Geri Eka Saputra, warga Kelurahan Pisang Candi, Kota Malang, Jawa Timur. Kondisi mata Geri masih berwarna merah akibat gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian 1 Oktober lalu. Untuk memulihkan kondisinya, Geri harus mengkonsumsi sejumlah obat yang diberikan dokter dan rutin berobat ke rumah sakit sekali dalam seminggu. Geri menjelaskan masih merasakan kondisi tidak nyaman pada kedua matanya. Katanya pembuluh darahnya pecah sampai pendarahan. Terus kapan kontrol lagi? Masih berawat? Masih kontrol atau? Masih seminggu sekali sih, seminggu sekali, hari Minggu. Tiap hari Minggu? Iya. Terus ini obatnya ada berapa macam, Mas? 6 kalau nggak 7. Setiap hari harus seminggu? Iya. Mas, selain di mata, terus sekarang bagaimana kondisinya? Masih terganggu pandangannya apa gimana? Kalau pandangan enggak, cuma terasa kayak ganjel aja. Geri menceritakan saat kejadian ia tengah menyaksikan pertandingan di Tribun 13 Stadion Kanjuruhan. Tembakan gas air mata membuat dirinya dan penonton lainnya panik dan berlari menuju pintu keluar. Namun pintu terkunci. Geri selamat setelah ditolong oleh salah seorang penonton yang menariknya menjauhi kerumunan penonton yang berdesak-desakan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Efek dari gas air mata juga dirasakan beberapa supporter, bahkan sempat menyebabkan salah satu supporter koma selama 3 hari dan hilang ingatan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Dian Sabastianto, ayah dari salah satu korban gas air mata. Selamat sore, Pak Dian. Selamat sore, Bang. Pak Dian, pertama kami ingin mengucapkan turut prihatin atas kejadian dan kondisi yang menimpa anak Bapak. Saat ini seperti apa kondisi anak Bapak? Ya, setelah 7 hari dirawat di Rumah Sakit Kanjuruhan, hari ini yang dirasakan masih di sekitar mata ya. Sekitar mata tetap memerah, belum balik pulih ke putih lagi, dan lebam-lebam di beberapa tempat termasuk mata. Tangan sebelah kanan juga belum bisa difungsikan. Pengobatannya seperti apa, Pak, sejauh ini? Apakah sudah pulang ke rumah? Alhamdulillah hari ini sudah pulang ke rumah selama kami 7 hari perawatan di Rumah Sakit Kanjuruhan. Oke, kata dokter bagaimana Pak kondisi anak Bapak? Seperti apa penglihatannya? Apakah masih ada yang terganggu? Alhamdulillah untuk penglihatan normal-normal aja, tetapi hanya pembuluh darah yang di mata itu pecah. Jadi berwarna merah begitu ya mata anak Bapak? Ya, ya betul, ya betul. Menurut dokter berapa lama Pak penyembuhan mata anak Bapak? Kata dokter total penyembuhan bisa 3-6 bulan. Oke. Yang ya. 3-6 bulan ini kan waktu yang panjang, Pak. Kemudian terapi seperti apa, Pak, yang dilakukan kepada anak Bapak? Sejauh ini disarankan untuk rawat jalan dan kontrol. Kami memberi rujukan di Rumah Sakit Hermina Kota Malang agar dekat dengan rumah. Untuk biaya pengobatannya, Pak, apakah ditanggung? Untuk biaya pengobatan, alhamdulillah selama dirawat di rumah sakit, dan nanti untuk kontrol dan rawat jalan kami ditanggung pemerintah dan tidak mengeluarkan biaya sebesar pun. Selain ditanggung begitu biaya pengobatannya, apakah ada bantuan lainnya? Alhamdulillah kami mendapat bantuan beberapa rekan, baik itu dari LSM, pemerintah daerah, dari kepolisian, dan lain sebagainya. Oke, artinya banyak bantuan yang diterima, Pak. Ya, kalau untuk anak Bapak sendiri, selain penglihatan yang saat ini terganggu, mungkin ada anggota tubuh lagi atau gejala yang dirasakan, Pak, seperti pernafasan dan juga di paru-parunya, seperti apa? Alhamdulillah untuk di pernapasan dan paru-paru tidak mengalami kendala. Cuman tangan sebelah kanan belum bisa digerakkan seperti orang stroke,
dan memori ingatannya belum pulih seutuhnya. Seperti apa Pak maksudnya memori belum pulih? Apakah lupa saat kejadian di Kanjuruhan atau seperti apa? Salah satunya lupa di peristiwa di Kanjuruhan. Dia sakit ini dikarenakan apa? Dia lupa. Oke, kalau terkait memori yang hilang ini, apa kata dokter, Pak? Ya, nanti kami diberi obat-obatan yang harus dikonsumsi anak kami, dan insya Allah sedikit demi sedikit katanya bisa pulih kembali. Oke, tapi dokter tidak bilang Pak ya, apakah hilangnya ingatan ini bagian dari efek gas air mata Pak ya? Untuk itu kami tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi tersebut. Tapi yang dari dokter dinyatakan bahwasannya anak kami mengalami gagal otak. Baik. Kami turut prihatin. Semoga anak Bapak segera sembuh. Terima kasih Pak Dian atas informasinya. Pemirsa, Polri mengklaim gas air mata yang kadaluarsa efektivitasnya menurun. Namun hal berbeda disampaikan oleh pakar kimia yang menyatakan gas air mata kadaluarsa justru lebih berbahaya. Polri mengakui adanya gas air mata kadaluarsa saat tragedi Kanjuruhan. Namun Polri mengklaim gas air mata yang kadaluarsa kemampuannya menurun dan tidak punya efek mematikan. Ya, sampai saat ini belum ada jurnal ilmiah menyebutkan bahwa ada fatalitas gas air mata yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Hal berbeda disampaikan oleh Kepala Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November, Prof. Freddy Kurniawan. Menurutnya, gas air mata kadaluarsa justru berpotensi semakin berbahaya. Freddy menambahkan, paparan gas air mata dalam waktu lama dapat menimbulkan gangguan pernapasan yang bisa berakibat fatal. Efektivitas yang dimaksud itu efektivitas yang mana? Kalau efektivitas mengenai iritasi mata mungkin menurun, tetapi dia terdegradasi, mungkin berubah menjadi senyawa lain yang mungkin jauh lebih toksik daripada senyawa aslinya. Nah, kalau urusannya dengan kadaluarsa ini sama saja. Saya kira paparannya jumlahnya berapa masuk ke tubuh orang ini. Pernapasan jadi terganggu. Nah, kalau pernapasan terganggu, dibuktikan saja. Kalau mau kita punya gas mata, tinggal dimasukkan ruang, kasih gas mata, mati atau enggak. Nah, itu akan terlihat. Itu mudah sekali membuktikannya sebenarnya. Penggunaan gas air mata yang sudah kadaluarsa dalam tragedi Kanjuruhan menjadi polemik. Pasalnya, Polri menggunakan anggaran ratusan miliar rupiah untuk membeli gas air mata dalam beberapa tahun terakhir. Menurut informasi di platform layanan pengadaan secara elektronik Polri, pada tahun 2022 saja anggaran Polri membeli pelontar dan amunisi gas air mata mencapai lebih dari 150 miliar rupiah. Pada tahun 2021, anggaran untuk amunisi gas air mata mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Meski setiap tahunnya ada pembelian gas air mata, namun Polri mengakui penggunaan gas air mata kadaluarsa pada tragedi Kanjuruhan. Hingga saat ini tim Lapor masih mendalami berapa banyak gas air mata kadaluarsa yang ditembakkan di Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Berbagai cerita simpang siur datang dari sejumlah pihak, namun apa yang sebenarnya terjadi saat tragedi di Kanjuruhan 1 Oktober lalu sudah bergabung bersama kami pelatih Arema FC, Coach Javier Roca. Selamat sore, Coach. Selamat sore. Coach, banyak cerita yang mengatakan tentang kejadian pada saat itu. Anda berada di sana, seperti apa situasi yang Anda lihat pada saat itu? Bisa diceritakan, Coach? Ya, seperti yang saya cerita sebelumnya, ya habis saya secara pribadi setelah keluar dari konferensi pers, saya baru sadar kalau rusuhan di dalam stadion itu ada sedikit parah ya, karena di saat keluar di situ sebenarnya sudah terasa matanya perih karena itu gas kan masuk ke sekitar stadion. Dan di saat
masuk ke ruang ganti kembali. Di situ sudah mulai kaos, sudah banyak orang yang lagi dapat perawatan di situ, sama dokter tim, sama pemain sendiri, sama ofisial dari Arema. Jadi di situ ada berapa menit itu yang sangat sangat panik semua orang karena banyak orang masuk ke ruang ganti untuk dapat perawatan. Baik, Coach, ini kan kondisi tidak terkontrol ini terjadi setelah selesai pertandingan begitu. Apa yang terjadi hingga akhirnya tragedi Kanjuruhan ini terjadi pada 1 Oktober lalu? Apa sebenarnya yang terjadi setelah pertandingan selesai? Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam lapangan ya. Saya cuma bisa gambar apa yang terjadi di saat di ruang ganti kita lagi tunggu. Disuruh tunggu karena kita nggak bisa keluar, tapi yang di luar lapangan itu kita nggak tahu apa yang terjadi, apakah ada kericuan seperti apa. Yang kita tahu itu pas orang itu masuk ke ruang ganti kita dengan sesak nafas, ada yang butuh bantuan medis. Jadi kalau di luar kita kan juga dilarang untuk keluar dari ruang ganti, jadi kita cuma tahu situasinya itu di dalam ruang ganti. Oke, Coach, setelah peluit babak kedua selesai, kemudian kan ada beberapa Aremania yang turun ke lapangan, mencoba untuk memeluk pemain, kemudian bersalaman dengan pelatih. Pada saat itu, apa yang mereka lakukan, Coach? Waktu itu kita cepat masuk ke lapangan, ke ruang ganti. Jadi sebenarnya saya secara pribadi pas supporter sudah masuk ke dalam lapangan, saya sekitar 2-3 orang yang sampaikan saya seperti biasa untuk tanyakan, ayo harus bangkit, harus benahi, bla bla bla. Tapi habis itu kita sudah masuk ke ruang ganti, jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam lapangan. Coach, apakah benar memang saat itu pintu-pintu tertutup, terkunci, sehingga para supporter panik begitu? Saya tidak tahu kondisi di luar pintu karena kita di situ cuma ada di dalam ruang ganti. Oke, kalau situasi di ruang ganti sendiri, betul Coach ada juga anak-anak yang mencoba menyelamatkan diri ke ruang ganti? Iya, memang itu inisiatif. Habis itu berapa hari kemudian kan aku bicara sama dokter, sama tim medis. Memang itu kan inisiatifnya dari dokter tim. Karena di situ kan ada satu ruang ganti yang bisa nembus ke keluar untuk ke lapangan. Jadi di situ banyak orang minta ke situ untuk dikasih air, cuci muka, dikasih angin. Jadi kondisinya di situ yang saat waktu itu kita bisa gambarkan aja. Apa yang mereka alami, Coach, saat itu? Apakah matanya perih atau seperti apa? Minta pertolongan seperti apa? Waktu itu ya mayoritasnya itu sesak nafas sama perih mata, perih tenggorokan. Jadi kan kita kasih minum, kita kasih angin, mayoritasnya seperti itu. Oke, Coach, Anda juga bersama teman-teman pemain sudah melakukan tabur bunga dan juga doa bersama. Mungkin Anda juga sudah bertemu dengan beberapa Aremania. Apa yang mereka ceritakan kepada Anda, Coach? Sebenarnya kita udah hampir seminggu lebih ya. Kita juga datang ke rumah duka keluarga yang kehilangan anggota. Sebenarnya ya semua kan punya cerita masing-masing ya. Semua kan punya cerita. Ada yang nggak bisa keluar, ada yang susah nafas, ada yang diinjak gitu kan. Sebenarnya banyak yang cerita. Yang paling saya anggap sih mereka itu. Sebenarnya kita kan datang ke rumah duka untuk kasih semangat, tapi malah kita yang disemangati di situ. Keluarga korban semua minta ke kita, pemain sama saya, untuk tetap semangat, untuk segera bangkit, karena sebenarnya ini satu hal yang sangat terpukul buat kita semua, tapi kan. Ya, terakhir Coach, apa harapannya Coach? Luar biasa besar. Coach, apa harapannya terkait dengan kasus ini yang saat ini masih dalam proses penyidikan?
Ya, yang jelas, yang pertama ini berharap kita itu jangan kejadian seperti ini lagi. Sebenarnya satu nyawa pun itu sebenarnya nggak pantas kehilangan di dalam satu event sepak bola atau event apa aja kan. Itu satunya. Yang kedua, ya harapannya sebisa mungkin tim Arema, pemain dan semua itu bisa segera mulai kumpul kembali untuk persiapan kalau liga itu dilanjutkan. Oke, baik. Kita harapkan bersama memang tragedi Kanjuruhan tidak terjadi lagi di kemudian hari, khususnya di dunia sepak bola. Terima kasih Coach Javier Roca, pelatih Arema FC, sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore. Pemirsa, selain ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, mantan anak buah Ferdy Sambo Brigjen Hendra Kurniawan kini tengah diperiksa terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi. Brigjen Hendra Kurniawan beserta 7 anggotanya diketahui mengunjungi keluarga almarhum Brigadir Joshua di Jambi menggunakan pesawat jet pribadi. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi yang terdiri dari 8 orang anggota Polri serta 14 orang dari pihak aviasi terkait dugaan tindak pidana gratifikasi dalam penggunaan pesawat jet pribadi yang digunakan oleh mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Dalam data manifest penumpang yang beredar, Brigjen Hendra Kurniawan bersama dengan 7 orang anak buahnya diketahui terbang menggunakan pesawat jet pribadi tujuan Jambi untuk mengunjungi kediaman keluarga almarhum Brigadir Joshua pada 11 Juli 2022 lalu. Atas perbuatannya, Brigjen Hendra Kurniawan terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. 2022. Perkaranya yaitu penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atas penggunaan pesawat jet T7-JAB dari Jakarta ke Jambi dan dari Jambi ke Jakarta yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022. Selain diperiksa terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi, Brigjen Hendra Kurniawan juga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana obstruction of justice atau upaya perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Meski telah berstatus tersangka, Polri hingga saat ini belum menggelar sidang kode etik terhadap Brigjen Hendra. Polri bahkan sudah 2 kali menunda sidang kode etik terhadap Brigjen Hendra, salah satu alasannya karena saksi kunci yang juga salah satu tersangka penghalangan penyidikan AKBP Arif Rahman sakit keras. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Ilham Elias, iNews melaporkan. Gubernur Papua Lukas NMB menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dari Singapura. NMB dianjurkan untuk melakukan MRI, namun masih menunggu persetujuan keluarga. Tim dokter pribadi Lukas NMB menyatakan proses pemeriksaan kesehatan berlangsung pada hari Senin mulai pukul 11 hingga 16 waktu Indonesia Timur. NMB menjalani pemeriksaan menyeluruh, diantaranya pemeriksaan jantung dan pembuluh darah. Hasil pemeriksaan menemukan adanya kenaikan gula darah sehingga NMB dianjurkan menjalani terapi dan MRI. Namun keluarga belum mengambil keputusan untuk melakukan pemeriksaan MRI lantaran NMB tidak bisa meninggalkan kediaman pribadinya secara leluasa. Korban tragedi Kanjuruhan bertambah menambah duka. Bagaimana nasib kondisi para korban terluka? Kami akan bahas usai jeda, tetaplah di Anju Sore.